Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kakak Fawas. Di video kali ini saya akan membahas mengenai fitur-fitur apa saja yang ada di kamera dari perangkat Oppo, yaitu Oppo A53. Nah, sebelum kita lanjut membahas fitur-fiturnya, jangan lupa untuk like video ini. Dan yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel Kakak Fawas dan juga untuk mengaktifkan loncengnya biar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Oke, sebelum kita membahas fitur-fiturnya, saya akan membahas mengenai kameranya terlebih dahulu. Jadi kamera depan dari Oppo A53 ini beresolusi 16 megapiksel dengan aperture 2.0. Dan untuk kamera belakang dari Oppo A53 ini ada 3. Yang pertama 2 megapiksel macro lens pada bagian atas, terus kemudian 13 megapiksel kamera utama, dan kamera ketiganya adalah kamera depth sensor atau kamera potret 2 megapiksel. Nah, kita langsung aja masuk di bagian kamera untuk melihat fitur apa saja yang disediakan di kamera Oppo A53. Nah, jadi di sini kita langsung masuk di mode foto, dan di bagian atas teman-teman bisa lihat ada 5 ya, ada 5 mulai dari flash, HDR, dazzle color mode, filter warna, dan di sini adalah bagian pengaturan. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu dari masing-masing fungsinya. Terus ini adalah flash yang pastinya teman-teman sudah tahu, atau blitz ya, flash atau blitz. Terus kemudian ada HDR yang fungsinya untuk meningkatkan hasil gambar, yang artinya ketika teman-teman mengaktifkan mode HDR itu akan menghasilkan gambar yang lebih bagus ketika teman-teman tidak menggunakannya, entah itu dari resolusinya ataupun dari ukuran gambar itu sendiri. Terus kemudian ada dazzle color mode atau biasa juga disebut dengan chroma boost, yang fungsinya untuk meningkatkan saturasi warna atau ketajaman warna. Terus kemudian di sini ada filter warna, dan filter warna di sini disediakan sebanyak 15 filter warna yang bisa teman-teman gunakan dan bisa juga dikombinasikan dengan HDR ya. Jadi untuk filter warna ini bisa dikombinasikan dengan HDR dan juga bisa dikombinasikan dengan AI Beauty. Dan di sini AI Beauty-nya bisa kita custom, bisa kita atur sesuai dengan selera. Nah, yang kedua yang bisa kita kombinasikan yaitu HDR dan juga chroma boost. Jadi pada saat chroma boost aktif, filter warnanya secara otomatis mati, non-aktif. Dan ketika kita mengaktifkan filter warna secara otomatis, chroma boost-nya akan non-aktif. Jadi yang bisa kita kombinasikan yaitu HDR tambah filter tambah AI Beauty, atau HDR chroma boost tambah AI Beauty. Jadi antara chroma boost dan filter warna ini nggak bisa aktif kedua-duanya. Next, di bagian pojok kanan ini adalah pengaturan untuk bingkai gambar ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bingkai gambar yang sekarang aktif adalah bingkai gambar 4:3. Dan kalau untuk membuatnya full, di sini teman-teman atur aja. Ini adalah bingkai gambar 1:1, dan kita klik satu kali lagi akan masuk di bingkai gambar full, dan kita klik satu lagi, ini adalah bingkai gambar 16:9, dan untuk yang defaultnya itu adalah 4:3 seperti ini. Nah, di sampingnya ada pengatur waktu atau durasi pada saat kita ingin mengambil gambar, atau timer ya. Di sini ada 3 detik dan juga 10 detik ya. Nah, di sampingnya lagi ada pengaturan. Di sini adalah pengaturan untuk gambar dan juga video. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa pengaturan dari kamera Oppo A53 ini. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah petak dulu ya. Jadi fungsi dari petak ini sendiri pada saat kita aktifkan akan memunculkan garis kotak-kotak di layar kamera. Fungsinya apa sih? Jadi dengan mengaktifkan fitur ini kita bisa mengambil gambar yang lebih simetris dan lebih seimbang. Jadi pada saat kita mengambil gambar, hasil gambarnya akan lebih bagus ketika kita menggunakan atau mengaktifkan fitur ini. Terus kemudian di bagian bawahnya lagi ada watermark. Nah, di sini watermarknya ada 3. Yang pertama model telepon plus custom. Jadi ketika kita aktifkan mode teleponnya, secara otomatis customnya juga akan ikut aktif. Dan di bagian bawahnya juga ada tanggal dan waktu yang bisa teman-teman aktifkan. Dan bagian bawah lagi ada lokasi. Jadi saya akan kasih sampel, ketiga-tiganya akan saya aktifkan dan coba untuk mengambil satu gambar ya. Ini dia. Oke.
Jadi di sini saya akan perlihatkan 3 watermark yang aktif. Jadi ini adalah model telepon yang tadi ya, model telepon, terus kemudian custom yang tadi kakak awas, terus kemudian tanggal yang ini ya, tanggal dan pengambilan dan waktunya ya, tanggal dan waktu, terus kemudian lokasinya. Jadi ini adalah lokasi dari pengambilan gambarnya. Oke, itu untuk di bagian pengaturan. Saya rasa untuk bagian pengaturannya sudah kelar ya. Yang lain ini teman-teman pasti udah tahu lah. Next kita masuk di mode potret. Nah, apa aja fitur-fitur yang ada di mode potret ini? Oke, sebelum kita bahas fitur-fitur yang ada di mode potret, saya akan jelaskan mengenai mode potret itu sendiri. Jadi pada saat kita masuk di mode potret, kita akan dihadapkan dengan mode di mana kita bisa mengambil gambar yang memberikan efek bokeh atau efek blur pada backgroundnya. Dan di bagian atas ini teman-teman bisa lihat yang melingkar ini adalah efek bokehnya yang bisa teman-teman custom. Bisa memberikan efek blur yang lebih atau mau blurnya yang sedang-sedang, teman-teman arahkan aja ke angka 25 atau 30 lah. Itu yang efek blurnya nggak terlalu ngeblur. Tapi kalau mau mengikuti aturan dari sini, di sini ada titik ya teman-teman bisa lihat, di sini angkanya 60 ya. 60 efek bokehnya. Terus di sini teman-teman juga bisa mengkombinasikan dengan filter warna. Di sini ada filter warna yang bisa teman-teman gunakan, dan filter warnanya ada 7 ya yang bisa teman-teman gunakan, kombinasikan dengan efek bokeh yang tadi. Plus di sini juga ada efek beauty yang bisa juga teman-teman gunakan di mode potret ini. Nah, mode selanjutnya adalah mode selengkapnya untuk mode foto ya. Untuk mode foto di sini ada mode selengkapnya. Dan di mode selengkapnya ini ada 6 fitur yang bisa teman-teman gunakan juga. Yang pertama adalah makro. Jadi makro ini adalah fungsi dari kamera yang pertama tadi. Bisa mengambil gambar dengan jarak 4 cm. Jadi ini teman-teman bisa lihat, ini jarak yang dekat sekali ya, dekat sekali. Ini jarak yang sangat dekat, yang ketika kita menggunakan kamera normal ya, sebentar. Ketika kita menggunakan kamera normal tidak mungkin bisa mengambil gambar yang seperti di mode makro ya. Jadi ini teman-teman lihat, ini fokus, terus saya keluar dari mode makro, secara otomatis akan ngeblur dan susah untuk fokus. Jadi fungsi dari makro ini adalah pengambilan gambar yang lebih baik di jarak yang dekat atau jarak 4 cm. Nah, terus kemudian apa aja yang ada di mode selengkapnya ini? Ada mode stiker. Jadi mode stiker ini adalah mode yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat stiker 3 dimensi ya, yang bisa mengikuti ekspresi wajah, gerakan kepala, dan bisa dibuat video. Jadi kalau teman-teman ingin buat video, bisa menggunakan fitur ini, fitur stiker yang ada di selengkapnya, terus kemudian di stiker. Dan di sini disediakan 12 stiker yang bisa teman-teman download. Di sini ya stiker, terus kemudian ke bagian pojok di sini ada 12 stiker yang bisa teman-teman gunakan sesuai dengan selera teman-teman. Oke, mode apa aja selanjutnya? Di mode selengkapnya juga ada mode Google Lens. Jadi Google Lens ini fungsinya banyak banget. Jadi meskipun ini tidak ada di bagian kamera, ini juga bisa kita download. Google Lens ini bisa kita download, terus kita gunakan. Fungsinya sebenarnya banyak sekali untuk Google Lens ini. Untuk teman-teman yang mungkin punya PR, bisa menggunakan ini untuk mencari jawabannya. Langsung aja masuk di bagian mana, pekerjaan rumah. Nah, ini bagian pekerjaan rumah ini. Di sini teman-teman bisa gunakan Google Lens untuk mencari jawabannya, ataupun ingin berbelanja, ataupun ingin mengetahui suatu tempat, ini tempatnya di mana ya, bisa menggunakan Google Lens ini, atau mungkin mencari rumah makan terdekat. Nah, di sini juga bisa. Atau mungkin ingin translate bahasa, nah di sini juga bisa. Jadi teman-teman bisa menggunakan Google Lens ini untuk mempermudah dalam kehidupan sehari-hari. Terus kemudian ada selang waktu. Selang waktu ini kita bisa membuat video dengan durasi yang lebih cepat atau mempercepat video, kebalikan dari slow motion. Terus kemudian mode pakar. Mode pakar ini fungsinya untuk mengambil gambar yang sedikit lebih repot karena kita yang mengcustom dari ISO-nya, terus kemudian after focusnya dan lain sebagainya. Dan mode terakhir yaitu panorama, yang pastinya teman-teman tahu mode panorama ini untuk mengambil gambar yang lebih lebar dengan sudut yang lebih lebar ya. Oke, kita langsung beralih ke kamera depan. Dan untuk kamera depan sebenarnya hampir sama dengan kamera belakang. Di mode foto ini
cuman nggak ada chroma boost-nya ya. Jadi pada saat kita mengakses kamera depan di Oppo A53 akan ada punch hole like effect di bagian kamera depannya seperti ini. Teman-teman bisa lihat ada cahaya yang melingkar di bagian kamera depannya. Oke, nah itu. Selebihnya sama ya, kecuali tadi di selengkapnya untuk kamera depannya itu nggak ada ini ya. Kita beralih ke kamera depan dulu. Terus kita masuk di selengkapnya. Nah, di selengkapnya ini untuk kamera depan hanya ada 3, yaitu panorama, selang waktu, dan juga stiker. Terus kita masuk di mode video. Nah, di mode video kamera Oppo A53 ini ada 3 fitur yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama ada flash, terus kemudian filter warna, dan untuk filter warnanya di sini ada berapa filter warnanya? Ada 10 filter warna ya, ada 10 filter warna di mode video yang bisa teman-teman gunakan, plus ada mode beauty-nya. Jadi meskipun video, kita juga bisa memberikan efek beauty ya. Terus di bagian pengaturan videonya di sini untuk resolusi videonya hanya bisa mentok di 1080 dan 30 fps ya, hanya bisa 30 fps. Dan untuk videonya juga bisa kita kasih watermark seperti di foto tadi. Jadi di sini saya akan kasih sampel lagi untuk videonya ya. Oke, sekarang kita sudah buat videonya dan teman-teman bisa lihat di bagian bawah ada watermarknya. Ini ada watermark custom ya, device-nya, terus kemudian nama kita, terus kemudian tanggal dan juga waktunya. Saya rasa untuk kamera depan dan kamera belakang Oppo A53 fitur-fiturnya udah kelar, dan kalaupun seumpama teman-teman punya pertanyaan mengenai fitur dari kamera Oppo A53 ini, langsung aja masuk di kolom komentar. Atau mungkin ada tanggapan mengenai fitur-fiturnya, silahkan masuk di kolom komentar untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.